Dipercaya oleh masyarakat desa setempat ini adalah seorang pertapa ya, yang kemudian bertapa ratusan tahun membatu dan berlumut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam lestari, rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, jadi di kesempatan hari ini ya, saya berada di wilayah Pacet, Mojokerto ya. Dan di lokasi ini teman-teman, kita akan mencoba mereview sebuah tempat peradaban leluhur yang ada di atas perbukitan. Di sana nanti ya teman-teman, yang tidak jauh dari permukiman warga ini, kita akan mengeksplor sebuah punden yang diyakini oleh masyarakat sekitar. Punden tersebut masih keramat dan masih sangat dikeramatkan, juga masih sakral, yang dimana ceritanya terdapat sosok pertapa atau orang yang melakukan pertapaan ya, hingga menjadi batu yang berlumut. Ini sangat unik sekali teman-teman. Jadi kita akan langsung ya menuju ke lokasinya untuk mengobati rasa penasaran ini. Dan kita akan mereview secara tuntas dan secara detail lokasi keramat yang ada di atas perbukitan wilayah Pacet, Mojokerto. Sebuah bukit kecil yang mengingatkan bahwasanya Pulau Jawa dahulunya lautan ya, sekitar 60 juta tahun yang lalu. Bagian tengah dari Pulau Jawa ini merupakan pegunungan api aktif muncul dari dasar laut ya. Kemudian seiring dengan perkembangan gunung-gunung ini, kemudian terbentuklah bagian dasar dari lautan ya, mengangkat ya ke atas, yaitu dari pegunungan Kendeng Utara dan pegunungan Kendeng Selatan. Ini merupakan proses terbentuknya Pulau Jawa, sehingga Pulau Jawa ini memiliki sebuah karakter yang sangat unik, yaitu bagian tertua dari Pulau Jawa adalah bagian tengah, dan kemudian diikuti pegunungan Kapur atau Kars bagian selatan yang dikenal dengan pegunungan Kendeng Selatan, dan bagian utara yang dikenal dengan pegunungan Kendeng Utara. Sehingga kemudian di bukit yang sangat keramat ini ya, dan sangat magis ini memiliki jejak-jejak peradaban kuno. Diduga peradaban ini sudah ada sejak tahun 2500 sebelum Masehi, atau peradaban awal orang-orang Proto Melayu ya, yaitu leluhur kita untuk pertama kalinya yang bermigrasi dari dataran Asia ya, yang pada masa itu ternyata Pulau Sumatera, Semenanjung Malaya dan Asia serta Pulau Jawa dan Kalimantan masih bersatu, sehingga kemudian perjalanan melalui bagian dari Sumatera, Jawa, Kalimantan ini kemudian membawa peradaban megalitik, neolitik atau peradaban batu besar. Di mana ciri-ciri peradaban batu besar antara lain adalah keberadaan menhir, dolmen, sarkofagus, kemudian tahta batu, punden berundak-undak. Ini merupakan tinggalan dari peradaban mereka. Seperti di belakang kita, coba kita sowan dulu ya. Ternyata memang di sini ada makam leluhur atau yang dipercaya oleh masyarakat sebagai pembabat alas dari desa ini ya. Namun di sekitarnya banyak sekali jejak-jejak, baik itu kemudian peradaban megalitik, neolitik maupun jejak-jejak pertapaan. Nah, di sini ada salah satu makam leluhur, ada dua ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi coba kita sowan dulu. Waqfison ila ruhi. Beri siril Fatihah. Tepat kemudian di bagian nisan ini terbuat dari batu pipi berbentuk gunungan ya, yang dimana kemudian gunungan atau simbol Perawata Girinata ini merupakan dianggap sebagai tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur termasuk para dewa-dewa. Sedangkan bagian kaki ternyata ada sebuah batu yang berbentuk kotak atau seperti kubus, dan di tepat di atasnya itu ada tulisan Jawa Baru ya, mungkin ditulis dari yang merawat bangunan ini. Itu ada tulisan Jawa yang berbunyi Suro Giro Joyo Diningrat Lebur Dining Pangastuti. Nah, ini ada sesuatu kemungkinan ungkapan atau falsafah dari masyarakat Jawa ya, yang artinya memang segala keangkara murkaan itu pasti dikalahkan oleh kebenaran atau kebaikan atau pangastuti ya. Nah, ini coba kita lihat satu persatu batu-batu yang di sini ada memiliki bentuk yang sangat unik ya, dan lumayan
sangat magis dan sakral. Misalnya di sini ini menyerupai memang menhir ya, ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buah menhir, yang paling besar adalah yang ada di tengah dan paling magis. Ini masih dirawat oleh masyarakat sebagai situs megalitik ya, atau kabuyutan di masa kerajaan Majapahit. Kabuyutan ini memang dibedakan dari para penganut Buddha Mahayana yang di bawah naungan pejabat tinggi Dharmadaksa Kasokatan, maupun para penganut agama Hindu yang sangat besar dan mayoritas ini di bawah naungan Dharmadaksa Kasaiwan. Sedangkan kabuyutan, agama lokal, animisme, dinamisme, termasuk karesian di dalamnya, ini dibedakan dan di bawah naungan pejabat tinggi agama Menteri Haji. Nah, ini pada masa Majapahit. Sehingga Majapahit sebenarnya ini dengan falsafah Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Marwa, ini benar-benar memiliki jiwa yang sangat besar, mengayomi seluruh keyakinan, kepercayaan, dan agama-agama yang menyebar di desa-desa, di gunung-gunung, di bukit-bukit, dan di lembah-lembah. Baik itu kemudian yang bercorak Siwa Siddhanta maupun Buddha Mahayana, maupun berbagai macam agama kabuyutan, agama lokal seperti ini. Ini salah satu bentuk kebesaran Majapahit dan sangat layak memang menaungi Nusantara ya, sebagai bangsa yang besar. Dan Majapahit pun sangat menyadari, terutama di Indonesia Timur ini masyarakat masih menganut kabuyutan, animisme, dinamisme, peradaban batu besar seperti di Toraja ya, seperti di Lombok dan lain sebagainya ini. Dan bentuk-bentuk batunya ini juga beraneka ragam ya. Jadi misalnya seperti ini ada beberapa lubang ya yang menyerupai alat kelamin perempuan gitu ya. Ada yang kemudian ada semacam sandaran untuk dolmen atau degrit dolmen ya, untuk meja persajian yang besar. Termasuk di sini ada jejak-jejak kemudian untuk menaruh kemudian persajian ya. Masa lalu memang banyak hal ya yang terkait dengan persajian, sehingga persajian ini merupakan tradisi prasejarah yang terus berlanjut hingga masa peradaban kuno. Hingga saat ini pun persajian di desa-desa masih kita dapati. Persajian salah satunya adalah wujud syukur ya, mempersembahkan bunga-bunga wangi, buah-buahan, nasi, makanan, ikan kepada sesuatu yang dianggap tempat bersemayam arwah-arwah leluhur, di mana kemudian arwah-arwah leluhur dihormati. Ini kalau menurut filsuf Tiongkok yaitu Konfuse, itu adalah cara bagaimana mendidik generasi muda untuk menghormati orang-orang yang sudah mati agar terbiasa untuk bisa menghormati orang-orang yang masih hidup. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Orang yang sudah mati saja dihormati, apalagi kemudian orang yang masih hidup juga harus dihormati. Nah, itu salah satu kemudian peradaban megalitik yang ada di Tiongkok sebelum Masehi ya, masa-masa Konfuse ya, Lause dan Mekse. Dan di Indonesia memang filsuf-filsuf masa prasejarah ini tidak terkenal lagi karena memang keterbatasan sumber histori ya. Namun kemudian Empu Tantular dalam kitab Sota Soma sudah menjabarkan bahwasanya dia menulis yang sampai saat ini menjadi slogan dan simbol negara Indonesia modern, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Marwa dalam kitab Sota Soma yang ditulis tahun 1370-an ya. Bahkan di lokasi ini selain makam-makam leluhur yang masih dihormati sebagai situs persajian ya gitu ya, dan perdupaan. Nah, ini ada beberapa batu nisan yang menggunakan batu alam, namun ada yang sudah dipahat sedemikian rupa seperti pipi. Yang sangat menarik adalah ini, yaitu dipercaya oleh masyarakat desa setempat ini adalah seorang pertapa ya, yang kemudian bertapa ratusan tahun membatu dan berlumut. Coba kita hormati dulu ya. Jadi rahayu, rahayu, rahayu. Mbah Putri pun sowan, Mbah. Jadi kalau kita lihat sepintas gitu ya, memang mirip seperti seseorang yang telah bersujud gitu ya, menghadap ke timur, entah untuk kemudian menghormati matahari mau terbit pada waktu itu ya, sebagai lambang munculnya kehidupan. Karena memang pada masa prasejarah atau masa kuno gitu ya, timur sebagai dianggap lambang munculnya kehidupan karena matahari terbit dari timur. Kemudian tenggelam ke barat sebagai berakhirnya kehidupan, yaitu memasuki dunia gelap gulita ya. Itu kemudian sehingga barat dianggap sebagai lambang kemudian selesainya kehidupan ya, berakhirnya kehidupan. Dan memang sangat unik ya, selain kemudian batu ini dianggap sebagai sosok pertapa yang bertapa membatu, itu secara karakteristik gitu ya, entah dipahat entah tidak gitu ya, ini sebenarnya ada mulutnya. Jadi
ini ada rongganya gitu ya, yang saat ini ditaburi oleh bunga-bungahan ya, seperti rahang bawah dan rahang atas. Kemudian entah apakah ini memang benar-benar matanya gitu ya, terlihat sekali lubang yang seakan-akan alami, entah itu memang dipahat oleh leluhur kita atau memang terbentuk seperti seperti cerita-cerita rakyat pada umumnya, yaitu misalnya maling kundang atau naga yang membatu, atau sosok anak durhaka yang membatu, atau kemudian hewan-hewan yang lain yang bertapa membatu. Bahkan memang tidak bisa dipungkiri di Pulau Jawa ini banyak sekali ditemukan fosil-fosil mamalia purba ya, seperti kemudian banteng purba, kerbau purba, buaya purba, kan banyak sekali. Misalnya kita bisa lihat ke Museum Sangiran yang sudah ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Nah, di sini jika kita lihat ke sisi yang lain, misalnya di arah sini, ternyata batu ini malah mirip seperti katak bengkong ya. Katak bengkong atau bedindang gitu ya. Itu dianggap sebagai simbol kekebalan dari segala senjata yang dimiliki oleh Prabu Brawijaya V. Nah, ini ada cerita tutur di lereng Gunung Welirang ini, yaitu bahwasanya Prabu Brawijaya V itu meskipun dipelantingkan dari tempat yang tinggi ke jurang atau mungkin dengan senjata apapun, tubuhnya itu tidak mempan, yang diduga kemudian menurut cerita tutur yang berkembang di lereng Gunung Welirang ini, yaitu memiliki ajian atau ilmu katak bengkong ya, yaitu sebuah katak bedindang yang biasanya itu kulitnya itu sangat tebal gitu ya, sangat tebal, yang sebagai lambang atau simbol kebal dari segala senjata. Nah ini luar biasa sekali ya, ada fragmen-fragmen kendi, kemungkinan ini kendi kuno atau kendi baru ya. Nah, ujungnya ini sangat kecil sekali, dan ini kelihatannya gagangnya ya, gagangnya. Jadi ini batu yang sangat luar biasa sekali. Kalau dilihat ya, matanya, mulutnya ini seperti katak bengkong, namun dari sana itu seperti kepala naga raksasa ya. Tapi kemudian menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat, ini merupakan salah satu simbol atau pertapa yang bertapa ratusan tahun, bertapa kemudian membatu dan berlumut ya. Semoga kemudian situs-situs yang sangat luar biasa sekali ini dan sangat jauh dari manapun, sekitar 2 km dari manapun, dikelilingi oleh persawahan dan bukit kecil ini, tentunya memiliki makna magis dan sakral pada masanya. Ya teman-teman, jadi itu tadi ulasan dan review kita ya yang berada di wilayah Pacet Mojokerto ini. Di sini ya teman-teman, memang banyak sekali keunikan-keunikan ya yang kita temui ya, diantaranya sebuah punden keramat yang berada di atas perbukitan ini, yang di sana kalau kita lihat seperti katak ya, batu katak. Kalau dilihat dari sisi depan seperti kepala naga, namun oleh keyakinan atau diyakini oleh warga atau masyarakat sini, ini adalah perwujudan orang yang melakukan pertapaan hingga menjadi batu. Percaya tidak percaya, Pulau Jawa ini masih banyak menyimpan kisah mistis, cerita misteri yang tentunya masih banyak yang belum terpecahkan. Di antaranya di lokasi ini, sebuah punden keramat yang ada di atas perbukitan, yang ini juga masih sangat disakralkan oleh warga. Mudah-mudahan tayangan video kali ini bisa menambah wawasan kita dan bisa menjadikan hiburan untuk teman-teman semua. Harap dijadikan maklum apabila terdapat kesalahan baik untuk ucapan, narasi maupun tayangan dalam tayangan video kali ini. Karena sebagai manusia biasa, tentunya kami tidak luput dari salah, hilaf maupun lupa. Tujuan kami untuk menghibur teman-teman semua. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua diberi keberkahan, diberi keselamatan, dan diberi kelancaran rizki. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.